Gerak cepat Kejaksaan sita aset asuransi Jiwasraya sebesar 18,5 triliun. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kejaksaan Agung telah menyita aset milik terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya berupa tanah, mobil mewah, saham, perhiasan, dan properti yang senilai 18,4 triliun. Jumlah tersebut melebihi perhitungan kerugian negara yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara sebesar 16,8 triliun. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono mengatakan penyitaan aset dilakukan melebihi perkiraan kerugian negara oleh BPK lantaran salah satu aset berupa saham yang memiliki nilai fluktuatif, sehingga upaya tersebut untuk mengantisipasi penurunan harga saham di pasar. Kelihatannya barang ini berlebihan dari kerugian keuangan negara. Memang sengaja penyidik melebihkan itu karena ada saham yang sifatnya fluktuatif, kata Ali saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung Jakarta Selasa 7 Juli. Menurut dia, harga saham hasil sitaan sempat mengalami penurunan harga secara drastis. Ini kemudian menyebabkan aset hasil sitaan menyusut sebanyak 700 miliar dalam sehari. Nantinya setelah aset-aset sitaan terbukti merupakan hasil kejahatan, maka akan disita untuk dikembalikan pada negara guna mengganti kerugian. Namun demikian, niat baik kawan-kawan penyidik ini ujungnya harus memenuhi hak dari nasabah, kata dia. Lebih lanjut, Ali menjelaskan dalam kasus ini salah satu tersangka pihak korporasi yakni PT Sinarmas Asset Management menyerahkan hasil titipan berupa uang sebesar 74 miliar. Sinarmas sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar 3 miliar sehingga total uang yang diserahkan kini mencapai 77 miliar. Uang ini nanti bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan kerugian keuangan negara manakala aset yang disita penyidik mengalami penurunan pada saat putusan pengadilan. Dalam kasus ini, Korps Adayaksa telah menetapkan tersangka baru yakni Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2017, Fakri Hilmi, dan 13 perusahaan manajemen investasi. Dari peran perusahaan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai 12,1 triliun yang merupakan bagian dari kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK. Seluruh perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Jika nantinya hasil penyidikan terbukti ada aset-aset hasil kejahatan, maka Kejaksaan Agung akan melakukan penyitaan. Kedati demikian, proses tersebut tidak akan mengganggu operasional bisnis. Adapun 13 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan manajer investasi, yakni PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT PAN Acadia Capital, PT Oso Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millennium Danatama, PT Prospera Asset Management, dan PT MNC Asset Management. Kemudian Kejaksaan Agung juga menetapkan status tersangka kepada PT Maybank Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Pool Avista Management, PT Corvina Capital, PT Treasure Fund Investama, dan PT Sinarmas Asset Management.